Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Wakasi Media. Tepuk tangannya dong. Jadi ini sebenarnya kebiasaan kita di sore hari di Wakasi itu teman-teman untuk ngobrol apapun ya sebenarnya, ngobrol untuk apa namanya topik-topik yang lagi hangat gini segala macam. Dan ini juga kesempatan kami juga bilang kalau Wakasi itu udah seserem itu. Kita syutingnya sore ya teman-teman. Jadi Betul. Ini kesempatan pertama kita juga bikin podcast. Jadi biasanya memang tiap sore kita akan kumpul-kumpul sama teman-teman lalu bacot sembarang Betul. Posisinya. Dan kebetulan karena kita punya jaringan, punya kawan-kawan di luar yang merasa sayang kalau wawasan pengalaman mereka tidak dibagi, ya kita undang, kita ngobrol bareng di podcast ini. Apa nama podcastnya? Nah, podcastnya adalah Kajian Kadung Janjian. Tepuk tangan teman-teman lagi. Ini adalah template MC untuk menaikkan mood. Sekarang ada saya Lintang Fairuz, terus ini ada Mas Bobi, ini manajer ya di Wakasi, terus ada Ani. Halo Ani. Ani di sini sebagai Mas all around. Dan juga kita kedatangan tamu kita, siapa Mas Bobi? Ini ada Mas Andi, tepuk tangan. Dari mana? Ya, kita kasih kesempatan dia mengenalkan nama panjangnya karena panggilannya cuma Andi Tada Today. Oh iya, Andi Tada. Nama panjangnya siapa, Mas Andi? Mainstream sebenarnya. Andi Saputra. Andi Saputra. Yang artinya adalah Andi anak laki-laki ya? Iya ya, mesti cuman. Tada Today Mas ya. Nah, apa namanya tadi kan sempat disebut Tada Today. Tada Today ini apa Mas? Misalnya buat teman-teman kalau misalnya Jember mungkin udah banyak yang tahu nih soal Tada Today gitu ya. Tapi kalau untuk gambaran umumnya Tada Today itu apa sih Mas? Tada Today ya media regional di tapal kuda. Itu kan akronim ya. Tada itu kan tapal kuda. Today setiap hari kita menginformasikan seputar tapal kuda setiap hari gitu. Maksudnya begitu. Tada tapal kuda ya? Iya. Iya, jadi itu analogis. Jadi Tada itu kalau ada berita yang lagi viral misalnya apa. Tada. Boleh. Itu pakai openingnya ya Mas? Tada enggak ya? Enggak. Itu kenapa Mas sekarang kita apa namanya mengundang Mas Andi di sini ini sebenarnya untuk obrolan kita sore ini tuh untuk bahas soal media ya Mas Bobi ya. Jadi gini Mas Andi, Wakasi ini kan mau scale up menjadi media. Jadi aku mengundang Anda ini sebagai validasi kami gitu, untuk sambil sharing lah untuk pengalaman sebelumnya teman-teman. Sebenarnya pertanyaannya tidak jangan terlalu saklek gitu mana ya. iya sih. Tapi bagaimana pengalaman Anda menjadi wartawan itu? Siap. Bagaimana bisa terus sampai sekarang memutuskan untuk menjadi wartawan, dan apakah itu akan jadi pilihan profesi sampai nanti? Oh gitu. Jadi kalau sebetulnya kan kita nulis dari mahasiswa ya. Jadi sebelumnya kan kita seneng nulis, kebutuhannya hanya apresiasi mungkin atau ide-ide kita bisa diterima sama orang gitu. Tapi makin kesini kemudian 2018 kita kumpul sama teman-teman dan saya dipanggil yang lebih senior untuk gabung ke Tada karena kantor pusatnya kan di Kota Probolinggo gitu. Probolinggo Tada ya. Kemudian ternyata menulis dan kemudian dampaknya bukan hanya diapresiasi, cuman ada nilai ekonomi, maka saya lanjutkan gitu. Ternyata dari 2019 lah benar-benar kita running ya sampai sekarang gitu. Terus kemudian karena itu sebelumnya mungkin bahasa kerennya passion ya. Jadi menulis itu passion, ada dampak ekonomi, keterusan gitu. Terus kemudian jadi wartawan dan 1 tahun terakhir sebagai kepala biro, akhirnya kan bukan hanya menulis tapi berpikir bisnis juga gitu. Nah, pertanyaan tadi apakah akan terus di sini gitu? Ya kita lihat perkembangannya bagaimana bisnis media. Jadi kalau Wakasi ngundang saya untuk diafirmasi sebagai media berarti ini pesaing baru dan gitu saya pikir begitu. Ya, karena biasanya Wakasi memang selalu berhadapan dengan hidung musuh gitu. Iya. Ya ini pandangannya ada 2 sudut pandang misal. Sudut pandang yang pertama saya ngomong soal konten atau soal produk gitu ya. Jadi gini, misal kita berpikir soal konten kreator dan media mainstream atau perusahaan media.
Keduanya itu sama-sama bertumpu pada teori atau semacam konsep kebebasan berpendapat, kebebasan menyampaikan sesuatu. Maka mediagram atau sosial media ini karena bertumpu soal kebebasan itu nggak mungkin ditolak. Itu prinsip utamanya dulu, nggak mungkin ditolak. Karena kalau kita menolak mereka, artinya kita membungkam kebebasan itu sendiri kan. Itu prinsip yang pertama. Cuman berikutnya adalah harusnya negara punya policy atau kebijakan untuk mengantisipasi terkait dampak. Nah ini yang kedua yang saya bilang tadi soal produk tumbuhannya sama. Tapi yang kedua adalah dampak bisnis. Wah itu loh. Dan IP, kalau Mas Bobi bilang IP ya, ini properti. Yang pertama soal tumbuhan yang sama, prinsipnya adalah kebebasan menyampaikan sesuatu gitu. Ya. Tapi yang kedua, ini soal dampak. Idealnya negara harusnya punya kebijakan untuk mengantisipasi dampak. Tapi kan faktanya nggak ada antisipasi kebijakan yang sifatnya antisipatif. Jurnalisme berkualitas pers itu kan kebijakan reaktif ya. Maksudnya gini, ketika sudah sama-sama diberi ruang untuk berekspresi, untuk menyampaikan sesuatu, media sosial harusnya tidak mengambil ceruk yang sama. Dalam hal ini adalah bisnis informasi. Dalam perspektif saya adalah bisnis informasi. Yang itu kaitannya dengan ekonomi. Perusahaan pers diberi beban mulai dari aturan yang mengikat perusahaan berupa kewajiban pajak, terus harus berbadan hukum gitu, terus wartawannya diberi beban kode etik dan lain sebagainya. Kemudian baru bisa membagikan informasinya. Sedangkan media sosial dengan tumbuhan yang sama kan tidak ada beban itu. Tidak harus berbadan hukum, tidak harus pajak, kemudian tidak harus melakukan langkah-langkah yang verifikatif berbasis reporting kan nggak dilakukan. Oh iya, secara aturan nggak ada Mas ya? Nggak ada. Di pemerintah maksudnya untuk yang media sosial untuk berarti nggak ada ya? Nggak ada. Gitu. Jadi tapi kan ceruknya kan sama. Iya yaitu, betul, berita informasi kan. Mungkin satu-satunya ceruk dan sepertinya sudah dirambah adalah seleri atau pendapatan yang berasal dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Yang itu belum diambil sama mereka, tapi sepertinya sudah. Nah, itu sudah kayaknya. Lah itu kita bahas di situ. Ya, tapi ceruk saya misalnya punya kafe, punya hotel, saya nggak akan panggil media massa. Apalagi di daerah, tapi saya lebih suka panggil selebgram, mediagram. Oh, influencer gitu. Gitu. Itu kan terjadi gitu. Padahal dulu, zaman dulu ini adalah ceruk media massa, ceruk perusahaan media untuk mendapatkan keuntungan bisnis, kemudian bisa memberikan gaji yang layak kepada kru di dalamnya, mulai dari wartawan, editor dan sebagainya. Tapi sekarang diambil juga, sehingga dengan beban yang berbeda, tetapi ceruk pendapatannya di lokasi yang sama itu mengerikan sekali. Itu Mas, apa pernah dibahas yang sama Mas Bob itu Mas, apa namanya? Mas Bobi secara personal ingin membuat yang dulu mainstream menjadi mainstream lagi Mas, koran dan lain-lain segala macam. Nah, itu berarti ada pembahasan soal kalau dulu mau buka tempat baru gini apa segala macam, atau ada prestasi segala macam, koran tuh masih jadi media cetak gitu segala macam, itu masih jadi primadona gitu loh Mas. Kalau sekarang kan udah bergeser kayak itu. Nah, preferensinya Mas Bobi sendiri untuk enggak lah, aku pengen ke mainstream lagi kayak dulu. Iya, tadi mungkin sama kayak Andi, kita lagi coba sebenarnya ceruk itu sebenarnya tapi ngomong yang kabupaten, ya kabupaten itu memang menarik karena kemarin juga sempat rame-rame tapi belum tidak di follow up dengan belum klimaks. Ya, belum klimaks. Gitu. Masih penetrasi terus gitu. Hai, belum nyampe. Belum nyampe. Jadi posisinya sebetulnya hanya mengembalikan marwah saja tadi, bahwa ada kewajiban tadi, beban itu memang harus sama kalau ceruknya juga sama yang diambil gitu. Manfaatnya yang diambil juga sama, bebannya juga harus sama dong gitu. Tidak atas, kalau aku sih fokusnya pada IP tadi, intellectual property, bahwa persoalannya kan teman-teman tidak hanya berkesan menjadi satelit saja gitu, dari orang yang membuat konten terus tiba-tiba di posting di kanalnya, ya kebetulannya karena dia punya followers lebih banyak jadi lebih banyak dapat perhatian ya view-nya betul. Dan itu yang jadi basis utama untuk menilai kebermanfaatan ekonomi. Yang ditangkap juga oleh pemerintah, mungkin karena tidak ada, cenderung kan sangat tidak
suka ribet kan, jadi basis datanya cuma sekedar ini view saja tanpa melihat IP-nya, tanpa melihat dampak dari itu. Gimana kalau di Jember nih? Oke. Tadi Ani kalau saya ngomong soal motif ekonominya nanti kan sensitif ya. Tapi saya Enggak apa-apa tapi dibahas saya juga, akan ini bilang seru, begini Mas. dulu. Misal bilang begini dulu. Kita bicara yang ideal dulu. Oke. Nah, jadi media sebagai apa namanya entitas yang sangat penting di alam demokrasi ini kan ada apa namanya beban moral yaitu edukasi. Nah ini yang penting dan sering didiskusikan di AJI ya, Aliansi Jurnalis Independen di organisasi saya. Jadi misal begini, kalau kemudian wartawan atau jurnalis dibebani kode etik supaya produknya itu bisa mengedukasi, supaya masyarakatnya makin cerdas. Iya. Tapi ini kan tidak dilakukan oleh mediagram atau selebgram gitu. Bahkan di AJI itu sangat tertib. Misal ini berita tentang KS kekerasan seksual gitu. Kita mengantisipasi bagaimana korban aman, bagaimana apa namanya ini tidak bias dan sebagainya itu sangat dipertimbangkan gitu. Di urusan yang lain gitu. Misal jurnalis itu juga akan berbicara apa dampaknya berita ini kepada publik. Makanya di AJI dikenal oleh istilah namanya jurnalisme damai. Kalau misal ada bentrok sosial ya antar kelompok A dan B dan di Jember sepertinya baru saja terjadi. Iya betul. Iya. Itu ada pertimbangan etis. Jurnalis itu ini diangkat nggak ya? Kalaupun diangkat, judulnya bagaimana, konstruk di dalamnya bagaimana narasinya. Tapi kalau yang punya media sosial, mediagram itu kan tidak berpikir sejauh itu. Yeah. Ya share aja dan bisa saja itu menjadi pemicu atau pembakar massa yang lebih berbahaya lagi gitu. Itu yang paling bahaya, sisi edukasi ya. Sisi edukasi dan itu kan nggak pernah menjadi pembahasan yang serius. Ya udah. Dan yang mengerikan lagi jurnalis itu kan disamakan kayak food vlogger gitu. Jadi itu Mas, tapi kalau ngomongin soal nggak apa-apa ya agak ini ya tanya. Oh, ya, nggak apa-apa. Tadi jurnalisme damai Mas, jurnalisme damai tadi yang jadi ininya apa namanya kalau misalnya terus nyambung ke apa bidang ekonominya gitu segala macam. Ketika misalnya headline-nya itu tidak clickbait gitu, tidak bisa membakar gitu segala macam. Kalau misalnya kita ngomong soal konten edukasi, jangankan di berita gitu, konten edukasi yang ada di YouTube apa segala macam itu viewernya pasti kecil pasti Mas untuk yang edukasi. Nah orang-orang tuh lebih, nah untuk mengedukasi orang-orang biar tahu informasinya saja, lebih senang untuk mengedukasi buat teman-teman biar tahu informasi yang valid tuh seperti ini gitu segala macam. Nah itu kan berarti kan harus bukan memaksa ya. Artinya teman-teman dari media gitu, kita bukan ngomong mediagram ya, medianya itu berarti kan harus memilih kemasan yang lebih pop kan loh, yang lebih anak muda, lebih banyak. Iya, lebih diterima. Sama segmen sekarang. Iya betul. Itu gimana Mas? Oke. Itu kan akhirnya motifnya adalah supply and demand gitu ya. Iya betul. Jadi gini, saya memahami bahwa misal perusahaan media dengan berbagai macam beban itu tadi harus melakukan atau mengeluarkan produk yang sangat ideal dan edukatif misal. Ya memang konsekuensi dari kita berjalan di atas aturan yang benar, di atas produk yang ideal, itu konsekuensinya memang pembacanya itu sedikit karena masyarakat kita memang secara komunal besar ya. Iya betul. SDM-nya memang belum memungkinkan. Iya. Tetapi kan ada ada media-media yang sekarang dirintis sama teman-teman di berbagai daerah yang basisnya adalah funding gitu. Oke. Kolaborasi, kemudian pembiayaan publik misal Project M, Remote TV itu kan pembiayaan publik. Nah, itu ternyata dampaknya juga luar biasa karena menjadi rujukan akhirnya bagi orang-orang yang memang memiliki kebutuhan untuk riset, kebutuhan untuk mencari pengetahuan lebih. Itu di situ gitu. Nah, kalau ini kritik untuk perusahaan media, kalau perusahaan media melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mediagram dan selebgram, ya menurut saya mereka belum layak disebut sebagai media begitu. Dan saya yakin dalam jangka panjang Mas ya. Iya. Dalam jangka panjang produk jurnalistik yang ideal, yang bagus, edukatif itu akan mendapat tempat kok. Ini soal momentum dan waktu. Masyarakat kita kan makin cerdas ya, nggak mungkin makin ini ya.
Itulah keyakinan saya. Iya. Kalau Bapak kasih media Mas, ke mana berarti kita? Beda, karena pesimis kamu. Justru kapitalisasi kebodohan itu. Enggak lah, tapi memang harus ada. Tapi upaya dari para teman-teman media mainstream itu juga sudah dilakukan kan. Tapi aku dengar juga kan kamu sangat terbatas ketika ada hal baru yang tidak sampai dieksekusi karena ada batasan-batasan. Apa itu ada batasan-batasan? Oh gini, jadi gini, beban perusahaan media itu hari ini ya adalah soal kemampuan ini mengimbangi kecepatan digital, Mas. Misal kan bahasa kerennya desverifikasi informasi. Kalau dulu misal koran cukup koran ya. Iya betul. JP sekarang dituntut punya Instagram, punya Facebook, punya ini. Nah, akhirnya ketika SDM-nya nggak mampu nilari bareng dengan kecepatan yang ada, ketinggal kan. Oke. Nah, gitu. Jadi yang nggak bisa dieksekusi itu sebetulnya problemnya adalah soal SDM. Padahal media hari ini harusnya bukan menolak ya, tetapi mensiasati supaya tetap bisa imbang dengan kecepatan digital. Nah, itu kalau ngomong soal lokal, kalau di nasional sebenarnya udah diimbangi nggak sih Mas? Sebenarnya sama anak muda gitu, sama teman-teman yang mungkin punya kemasan yang lebih enak untuk dijual. Kalau di nasional mungkin udah banyak mungkin Mas. Sudah banyak ya. Sudah banyak. Sudah banyak. Maksudnya lokal itu kan akhirnya menyerap apa yang sudah dilakukan sama media nasional kan. Bahkan aku pikir juga yang pasti beban verifikasi Dewan Pers dan lain-lain itu kan juga harusnya menjadi satu batasan juga, jadi ruang yang harus dibicarakan juga. Gitu. Iya. Karena aku melihat narasi sebagai contohnya ya, sebagai project yang memang selalu menjadi sampling bagi teman-teman di lokal kan pasti ngomongin rujukannya pasti narasi, Vice, lalu apalagi provokatif gitu-gitu. Tribun Makassar. Ya pada akhirnya mereka juga kan menasbihkan tidak menafikan hal-hal itu. Nah itu ruang itu yang agaknya harus di-share lagi pada teman-teman yang memang mau fokus di bisnis media. Jadi mediagram di konsennya karena kita ngomong di Jember ya, di Jember ini memang harus seperti itu. Konsentrasinya memang kayaknya harus fair juga, termasuk juga nanti kalau misalnya kebutuhan untuk bagi wartawan yang harus punya kompetensi dan lain-lain itu kan juga bisa dibicarakan sama teman-teman. Iya. Pernah ada singgungan nggak dengan teman-teman itu di Jember? Pernah sih ya. Pertanyaannya serem. Jadi gini, misal tadi ya dengan beban yang sama, ya singgungan banget Mas. Karena ini mungkin teman-teman Mediagram ya. Saya mewakili teman-teman pada umumnya sebagai jurnalis. Saya tidak menyalahkan teman-teman Mediagram juga. Tapi ya kan? Ini loh, Rek. Gitu loh. Saya ingin memberi pemahaman begini. Ketika teman-teman memproduksi sendiri, kemudian menjadikan itu sebagai bisnis, tapi produksi sendiri ya, masak sendiri. Bagaimanapun, berapapun timnya saya nggak akan. Tapi yang menjadi soal adalah ketika mereka menjadi penumpang gelap berita. Bahasa keren ya, penumpang gelap berita. Misal ada berita viral yang di lokasi, yang wawancara, bertemu narasumber, itu adalah jurnalis terkait. Tapi terkadang ini nggak semua, tapi sebagian besar. Waduh. Nggak semua tapi sebagian besar. Viral, kemudian dengan gampang mungkin di atas kasur atau apa mereka ambil berita itu, kemudian ya gampang aja. Nah akhirnya kan audiens akan lari ke Mediagram karena mereka sudah punya audiens yang jelas yaitu follower kan. Dan tidak mungkin dong akan lari ke media sumber utamanya. Kenapa misal? Ini kan dua hal. Selainnya sudah disediakan secara umum di Mediagram, masyarakat kita itu nggak suka pada sesuatu yang panjang dan melelahkan. Ya mereka tahu judulnya, tahu sedikit konteksnya apa, udah selesai. Yaitu yang kemudian menjadi soal dan menurut saya kasihan karena tantangan di lapangan itu teman-teman jurnalis itu mengerikan dan banyak hal variabel yang dihadapi. Harus macam-macam lah saya bilang. Kita kan dulu waktu kuliah ada mata kuliah etika jurnalistik kan. Iya. Nah, aku dulu
ketika tahu mata kuliah itu mata etika jurnalistik ya udah Mas, udah etika jurnalistik kayak seperti itu gitu segala macam. Kalau misal yang paling gue ingat sampai sekarang kalau misalnya ada kecelakaan jurnalis tidak boleh membantu. Maksudnya tidak boleh cawe-cawe sama TKP itu gitu. Jadi benar-benar harus ya udah ini aja segala macam. Nah, tanggapanmu sendiri ketika tahu faktanya di lapangan nih. Kan yang tidak pernah diomongin di akademisi terus. Tadi kan sempat ngomong soal pendidikan, edukasinya juga soal media itu seperti ini. Ternyata ada faktor lain yang lumayan besar, itu faktor ekonomi tadi. Jadi nilai ekonomisnya itu bisa mempengaruhi banyak hal gitu loh di media, di produk beritanya segala macam. Menurutmu setelah kamu tahu faktanya ternyata ada nilai ekonomis. Kita kan dulu jurnalis adalah Ultraman, pembawa kebenaran. Gitu segala macam. Ya sih, maksudnya kalau dulu ya pikirannya ketika jurnalis kayak ya apa ya, bagaimana caranya mengemas itu sedalam-dalam mungkin kan Mas. Akhirnya sekarang kalau ngelihat ada beberapa teman juga yang kerja di portal media online seperti itu, akhirnya kaitannya bukan lagi tentang memperdalam informasi yang disampaikan, tapi keyword, ada clickbait, kemudian ada kepentingan ini keywordnya gimana caranya ya ini akhirnya angka lagi itu loh Mas, akhirnya berkutatnya itu bukan di kualitas, bukan dari kualitas beritanya, tapi kemudian di ya itu angka pembaca dan lain sebagainya itu akhirnya ya apa ya itu gimana itu Mas, maksudnya kayak sekarang posisi kita sekarang kita kayak terhimpit toh, maksudnya bukan terhimpit sih, ada bukan dua jalur juga sebenarnya, dua jalur itu juga ada yang nyambung juga kan. Kadang ada teman-teman jurnalis yang lapangan yang tadi dibilang nggak semuanya tapi banyak gitu yang apa namanya ya dia yang turun ke lapangan tapi dengan senang hati memberikan informasi itu ke teman-teman Mediagram gitu untuk dikemas dengan teman-teman Mediagram dengan clickbait yang segitunya gitu Mas Bob. Nah kalau balik lagi kalau Wakasi Media itu sebenarnya mau ambil POV yang sebelah mana? Ya kan kamu yang garap. Iya kan, maksudnya mau mancing. Kita urai satu-satu. Oh iya, ada satu-satu tentang kode etik tadi nih. Oh iya. Ketika mereka Kode etik. pelajaran kode etik, tapi sebelumnya kopi dulu ya kan? Oh iya betul. Masa tamu nggak ada kopi? Iya betul. Sama seperti program-program yang lain harus ada kopi. Supaya ada space iklan di sini. Iya betul. Ayo melebu. Kopi, nice. Are, Ocha, makasih Ja. Thank you Ja. Are. Nah, inilah. Tapi nanti aku menjadi host kok, Ca, tenang aja. Aku dimarayani nanti. ya Nah, kita sangat inklusif nih. Bukan cuma Ocha, Salman nanti juga. Baik, kopi di. Kopi. Oh, masih enak iki. silakan Mas. Di apa namanya? Di PWK itu ono sing siapa namanya itu sing Yanti. Gini Ocha. Harus disetting juga Ocha. Jadi penasaran menonton siapa ya? Gak kelihatan nggak Ocha? Tak blur nanti. Di blur. Saya kembali ke tadi ya, ngomongin soal kode etik tadi yang teman-teman dapat pelajaran bahwa kalau misalnya ada kecelakaan, lalu wartawan tidak boleh otak-atik TKP. Tapi itu kan sudah menjadi merekonstruksi situasi sosial hari ini ketika kecelakaan menjadi kontennya yang diburu sama seluruh masyarakat dan tiba-tiba mereka mengakui dan tak pikir mereka mengklaim diri sebagai bagian dari loh kalau aku tidak merekam aku tidak bisa menginformasikan pada orang. Oh iya betul. Akhirnya konflik sosial itu kan akhirnya melekat juga pada teman-teman yang mana yang wartawan beneran, mana yang bukan gitu. Yang hanya sekedar mengejar dapat konten saja gitu. Padahal itu pun kadang juga hanya tersimpan di memori HP saja gitu. Iya gak di dan tiba-tiba orang-orang semua merasa terbebani punya beban menjadi informan. Iya. Kalau dulu istilahnya citizen jurnalistik ya Mas ya. Citizen jurnalistik dulu. Nah itu permasalahan lain itu kayaknya. Permasalahan lain. Jadi yang ngomongin citizen jurnalisme itu gimana sih menurutmu itu? Yes, Nah, menanggapi. Jadi ya kalau di AJI itu yang justru citizen jurnalisme itu diakomodir. Oh, iya. Salah satu yang boleh menjadi anggota kita adalah citizen jurnalisme. Cuman lagi dimanapun kalau sudah melekat pada dirinya kata jurnalis, itu ya melekat juga aturan di dalamnya. Walaupun dia seorang citizen jurnalisme gitu,
ya dia harus mengikuti kode etik dong. Misal begini, hal yang paling sederhana aja. Jurnalis ketika mempublikasi darah kecelakaan itu kan harus di-blur. Itu etika ya. Kalau dia kemudian 5W1H-nya tidak dipenuhi, darahnya disebar, kemudian narasinya tidak jelas, tidak spesifik, tidak berbasis narasumber, ya itu batal. Kata citizen itu batal karena dia tidak memenuhi. Jadi kadang gini loh, yang menjadi keresahan kita di semua hal itu kan banyak orang menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban. Itu aneh banget gitu loh. Jadi kewajibannya nggak dipenuhi. Tapi mana hak saya, itu aneh banget. Jadi ada kewajiban yang harus melekat pada dirinya gitu. Nggak sekedar, kadang apalagi di Facebook ya, itu kan beritanya sumir, ya tidak mendalam lah ya. Akhirnya orang-orang bias gitu, bias informasi. Dan itu sering terjadi loh. Wah, di Jember ini berkali-kali lah bias informasi itu. Kalau ada viral ke nasional, ya saya bagian klarifikasi gitu. Ini yang sensitif bisa diceritain Rata? Ya, bisa. Aku juga mau cerita pengalaman. Iya, betul. Misal ini agak berbau kekuasaan. Pak Hendy kan pernah diajar soal katanya, bupati minta uang ke rakyatnya untuk pemakaman COVID. Iya. Itu bias, teman-teman saya di beberapa daerah Jakarta konfirmasi dulu, iya ta. Jadi perspektif mereka itu karena nggak kontekstual itu, jadi mikirnya gini. Jadi bupati datang, dimakamkan, mana uangnya gitu ya. Nah, itu kan nggak kayak gitu kan, faktanya nggak kayak gitu. Memang seorang kepala daerah diperbolehkan menerima honorarium atas jabatan ekstra ya. Misal dia jadi pemimpin upacara apa, itu kan diperbolehkan, ada aturannya. Gitu. Tapi ketika keluar bias sudah, konteksnya sudah hilang gitu. Itu pun wartawan dalam hal itu, apalagi berbasis medsos itu makin nggak kontekstual lagi, makin nggak jelas itu. Tapi ada positifnya, nanti saya akan cerita positifnya medsos ya. Iya, apa? Nah, kalau Mas Ubi ada yang tadi kan pengalamannya Pengalamannya sama. Konteksnya hilang. Ya, konteksnya hilang ketika dianggapnya Pak Bupati datang ke orang-orang minta duit. Oh, bukan. Sama stand up. Ya, tapi itu memang kondisi yang ketika kita tidak bisa, karena posisinya memang ketika ngomong pada kasus itu, ketika kasus COVID itu yang rame Bupati harus klarifikasi bolak-balik itu juga sama. Media nasional juga sedang mengklarifikasi itu terutama kepada bagaimana beliau menjalankan kebijakannya. Iya, betul. Sampai 2 kali sampai harus TV One itu harus 2 kali minta klarifikasi ulang. Karena ketika Pak Hendy merasa statement Pak Hendy itu divalidasi sama netizen bahwa ya ini harusnya sikap ini yang benar, tapi tidak sejalan dengan program pemerintah pusat, itu harus diklarifikasi ulang. Serem ya? Serem. Ya? Kok tambah serem ya? Kayak seperti itu. Yang santai-santai. Sama Andi juga banyak pengalaman seperti itu kan? Iya, konteksnya hilang. Kamu ada, maksudnya kan mesti dengar cerita dari teman-teman yang di situ, ada yang proses apa sampai mereka ini dapat dampak negatifnya juga sebagai pekerja di jurnalis di portal berita gitu-gitu, ada nggak kawanmu? Ya ini sih Mas, kalau kayak gitu kan akhirnya ya pasti soal idealisme itu udah nggak bisa dibahas loh Mas. Iya. Itu nanti itu. Cuman membunuh. Kembali lagi akhirnya kayak misalnya kita ingin terjun ke jadi jurnalis gitu Mas. Pasti kan ada niat awal yang wah aku harus aku adalah pembawa pesan. Aku adalah terus akhirnya ketika menghadapi kenyataan di lapangan yang mengharuskan sebaliknya, akhirnya prinsip-prinsip jurnalis yang diterapkan di awal itu akhirnya tidak dipakai lagi kemudian Mas. Akhirnya ya balik lagi bergabung dengan pencari angka. Kalau aku mengumpamakan begini, kalau kita berada di satu ruangan itu perusahaan, kita tidak mungkin dan tidak akan bisa kalau kita tidak ada ventilasi. Artinya, sebagaimanapun kita bermotif ekonomi dalam pers ini, tetap harus ada ruang idealisme. Kalau enggak pengap dan suatu saat akan meledak gitu. Artinya, jadi gini, semua orang yang jadi jurnalis rata-rata niat awalnya itu pasti ada berapa persen pun ya, tetap ada niat ingin kemudian berposisi menjadi baik gitu. Kalau kemudian hari tadi harus tunduk kepada algoritma, CEO,
dan sebagainya. Algoritma. Itu kan soal motif ekonomi ya. Tetapi aku yakin kalau ini jurnalis ya, bukan konten kreator ya. Nemu clickbait aku. Nah itu pasti ada idealisme dan menurut saya entah besar entah kecil ventilasinya harus ada gitu. Oh iya. Gitu. Tetap harus terus ada. Dan kalau dibilang dampaknya bagaimana? Oh, dampak jurnalisme yang baik terhadap komunal tertentu atau itu udah nggak bisa dibantah. Positifnya banyak. Iya. Negatifnya ya banyak juga. Gitu. Iya. Ya tapi pasca reformasi jilid 2 ya. Reformasi jilid 1 98. Oh iya betul. Jilid 2 kan setelah SBY selesai kan. Iya benar. Katanya gitu ya. Tapi memang ngomongin tentang teman-teman, aku lagi banyak di ini nih, lagi banyak dapat keluhan dari bos-bos media gitu. Asia. Bos-bos media. Lokal Mas ya? Lokal lah. Ngomonglah. Bos-bos media bahwa sekarang cari wartawan susah banget gitu. Oh. Yang mungkin ventilasi itu, ruang untuk menjadi jurnalis yang ideal itu sudah tidak menjadi bagian dari prinsip mereka, tidak menjadi bagian dari passion mereka, keresahan mereka. Jadi hanya sekedar aku berprofesi. Ketika berprofesi kan tunduk pada aturan-aturan yang dikejar sama target deadline, target ini, pemenuhan itu saja gitu. Jadi kadang juga headline-nya juga kan nggak menarik kan akhirnya. Iya. Nah itu kalau Itu gimana nih? iya maksudnya Anak-anak. Nah, Kamu setuju nggak ngelihat teman-teman muda junior-juniormu sekarang seperti itu? termasuk mana nih? Enggak ya? jadi kan gini. Intersubjektif manusia tertinggi itu uang. Iya kan? Wah itu nggak bisa dibantah itu. Enggak bisa ya? Uang, kuasa, baru ilmu. Ya, iya. Idealisme. Aku di atasnya kuasa dulu baru. Ya pokok intinya itu Iya, yang iya, teratas iya, tetap iya. dua. Intersubjektif itu uang. Artinya ketika sulit mencari wartawan, lah iya karena salary-nya itu nggak memungkinkan untuk hidup gitu, untuk hidup hari ini gitu, yang untuk bersenang-senang dan sebagainya gitu. Apalagi awal-awal ya wartawan itu, karena tadi ya porsi bisnisnya dihimpit oleh mediagram, selebgram, jadi ceruk bisnisnya makin kecil, akhirnya saluran untuk wartawan itu salary-nya kecil juga, sehingga anak-anak ya saya yang bilang tadi idealisme, tapi kalau pendapatannya kecil kan juga bagaimana, gitu. Maka saya bilang tadi bahwa hari ini sedang menuju untuk ngajak masyarakat ada dana publik untuk menyokong perusahaan media supaya tetap di rule-nya idealis, kode etik dan sebagainya gitu. Tapi sekarang kan lagi running ya, lagi jalan gitu, belum mungkin kan. Memang sulit Mas. Lah gimana itu tadi saya berpandangan ya. Intersubjektifnya uang. Kalau uangnya ini nggak terpenuhi ya siapa yang mau gitu. Nah, terus tadi kan kalau nasional kan ada remote TV, ada narasi. Kalau lokal belum ada Mas. Apa ini? Nanti sama Tadu Today. Oh, sama Today. Ya. Tadawi gitu. Tadawi. Ya apa namanya, pola bisnis yang ditawarkan mereka ya pendanaan publik, kolaborasi, dan kemarin di Tada Today itu habis dapat cipratan begitu dari YouTube kan. Oke. Ya karena dianggap menghadirkan berita yang tidak hoax dan sesuai kode etik, kita Iya betul. di coaching gitulah sama Narasi TV dan didanai sama YouTube. Nah, yang narasi itu yang berangkat siapa sampean aja? Hah? Yang di narasi itu kan sampean kan sempat proses di narasi juga toh? Iya. Itu yang berangkat dari Jember ada saja atau? Saya sendiri. Berarti yang kompeten ada dok? Enggak. Buka. Karena yang di Probolinggo nggak ada yang kompeten. Serius, sebelum. Ya, nah itu maksudnya emang jatahnya emang satu orang aja. Itu sistemnya gimana Mas? Itu memang ditunjuk gak? Atau memang ada applying gitu untuk bisa punya kesempatan berproses di sana? Oh jadi prosesnya gini waktu itu. YouTube bersama Narasi Akademia melakukan kurasi media lokal se-Indonesia. Oke. Kurasi. Mungkin saking kerennya Tada salah satunya di Jawa Timur. Jadi ada berapa ya? Ada sekitar 5 media lah di Jawa Timur ini. Oke. Yang tiba-tiba dikasih surat. Nah, surat resmi untuk bergabung dengan persyaratan ABCD gitu. Kemudian di coaching selama 4 bulan. Nah, coaching awal itu yang online itu ya ada 3 orang, salah satunya saya. Tapi ketika dipanggil ke Jakarta itu jatahnya cuma 1 untuk di coaching soal pola bisnis media baru tuh seperti ini gitu. Oh, berarti secara lokal sudah sampean sendiri, se-Jawa Timur sampean tok berarti? Se-Jawa Timur tadi ada 5 media tadi. Ada 5. Termasuk SS Surabaya ada perwakilannya.
Suara Surabaya. Suara Surabaya. Iya. Dikasih macam-macam pola bisnis lah dan keren, tapi untuk mengeksekusinya tetap butuh personalia yang itu tadi, aware terhadap digital tuh begini gitu. Karena pendanaan dari luar soal media yang berintegritas tuh gede banget. Ya, termasuk YouTube tadi dapat ribuan dolar loh. Wih, Iya, ribuan dolar. iri saya. Ya itu maksudnya model bisnis yang sangat memungkinkan kalau kita berkualitas, sangat memungkinkan. Berarti Mas Andi balik 4 bulan nih coaching di pusat di Jakarta, banyak dapat ilmu gini segala macam. Bawa ke sini, yang tahu itu kan Anda saja. Anda kan ada apa namanya? Kayak keresahannya Mas Bobi nih. Itu kan untuk bukan kesusahan, artinya tahu jangkauan yang jauh lebih luas. Nah, gimana caranya jangkauan yang lebih luas ini bisa dimengerti sama teman-teman lain, dipahami sama teman-teman lain, dan ya gak ada cara lain selain kita bareng-bareng buat bisa paham nih. Kalau misalnya dari Mas Bobi kan untuk dunia musik tuh nggak sekecil itu gitu loh, gak sebumpet itu. Nah kalau di media juga, sampean balik ke sini tuh dengan ya menurut aku, berarti aku dapat ini segala macam, ada tanggung jawab untuk ini harus aku sampaikan ke teman-teman, tapi otomatis sudah disampaikan pasti Mas, yang sampean dapat gitu. Nah, tanggapannya yang mendapatkan ilmu dari sampean itu gimana? Apa dapat feedback yang oke lah, kita ada beberapa, apa udah sampean ada beberapa yang sampean terapkan juga? Nah, gitu. Jadi gini, setelah kita dapat ya tadi kan dibagi 2 kelas ya, pertama online ada bareng terus kemudian. Nah, kita sharing nggak, internal kita sharing ya. Begini, bahkan saya membuat namanya analisis konten, dibantu sama teman yang ngerti IT, detail itu ada di laptop saya buat, saya presentasikan ke internal. Tapi kembali lagi tadi ya soal SDM. Ketika di internal ini yang dieksekusi dari 100% yang dieksekusi 0,2 nggak sampai 1. Jadi ini soal pemahaman tadi ya, kemampuan memahami sekarang ini sudah berbeda dengan 10 tahun yang lalu, itu butuh waktu. Akhirnya kita sharing ke horizontal ya, horizontal itu ke sesama pelaku ya. Itu sama juga gitu. Mereka itu media yang berbasis strukturalis itu tadi ya, kan ada pimpinan dan sebagainya. Untuk mengeksekusi satu hal saja itu butuh kesepakatan bersama, dan tidak mudah membuat kesepakatan bersama itu, nggak mudah. Akhirnya ilmu-ilmu tadi itu kalau jokes saya jadi onani intelektual aja, jadi ngobrol ini gitu aja. Belum sampai kemudian saya harus begini supaya bisnis saya bukan hanya dari ceruk kerjasama pemerintahan, tapi juga ceruk dari NGO luar negeri dan sebagainya. Itu hanya jadi obrolan aja gitu, mengendap di sini gitu. Ya tapi yang harus dituntut pada akhirnya memang Andi setelah pulang dari sana berhadapan sama fakta yang ekosistem bisnis medianya juga tidak jalan gitu. Iya. Tidak jalan dalam artian ketika ngomong lokal ya investor terbesar, atau dalam artian ceruk iklan terbesar ya cuma pemerintah. Untuk lokal Mas ya? Lokal. Kita ngomong itu nggak usah daki-daki ngomong akan kepada yang lain ya, kepada soal konten yang teman-teman kemarin juga ngomong soal sharing profit dengan Google itu yang menulis ada ininya, tapi kan mereka kalah lagi, apalagi dengan ada artificial intelligence ya. Kebutuhan kita nggak butuh penulis lagi sekarang itu. Iya, waduh, bagus lah. Lah iya, salah satu lirik lagunya Lick Raffin juga nggak pakai jasa penulis. Yang mana ayo? Yang mana ayo lagunya ayo lah, itu nanti. Salah gitu. Berhadapan sama itu lagi ketika kuenya, pemerintah punya kewajiban untuk mendorong ekosistem bisnis media juga harus tumbuh gitu. Karena media bagian dari tadi itu, dari tadi komponen paling penting dalam alam demokrasi. Iya betul. Awal juga. Jadi kalau itu pemahamannya tidak duduk bareng juga dengan pemerintah, tak wakili sekarang ini. Pasti didengarin nih. Didengarin nih kalau saya ngomong ini. Sekarang ya, nggak tahu kalau rezim jatuh. Ya. Oke, siap. Guyu-guyu buri cakrik. Jadi posisinya adalah bagaimana tadi regulasi yang secara di lokalnya juga dipenuhi semua gitu, untuk komponen-komponen perangkat-perangkat yang perlu dilakukan atau dipenuhi oleh teman-teman yang mau cari duit di sini. Kita ngomong paling anunya aja, bisnisnya harus dipenuhi dulu. Iya benar. Jadi nggak perlu daki ngomong soal menjadi personal
jurnalis yang ideal itu seperti apa ketika salary-nya tidak bisa dibutuhkan. Oh iya. Salary tidak bisa dipenuhi karena memang iklan tidak ada. Iya, iya. Iklan ada tapi kamu nggak boleh bikin berita yang macam-macam kan itu. Batasan ya, borders itu ya. Ya kita harusnya bebas gitu aja kan ngomong pada akhirnya. Tidak dalam ruang. Pada akhirnya nih yang terakhir ini mungkin menjadi segmen terakhir kita gitu. Iya, pertanyaan terakhir. Menjadi segmen terakhir kita. Pada akhirnya apa yang paling diingini dari Andi S sebagai personal maupun sebagai jurnalis gitu, melihat kondisi Jember saat ini. Oke. Jadi kalau mungkin pertama ada untuk sesama kawan-kawan jurnalis ya. Ya karena ketika kita menulis dan itu dipublikasikan akan ada dampak entah kecil entah besar, maka harapannya ya jurnalis tetap mempertimbangkan moral sebagai jurnalisme, patuh terhadap kode etik, patuh terhadap aturan-aturan, karena bisa berbuah dosa kalau kita ngomong spiritual, dosa atau amal kebaikan, maka berhati-hati. Itu untuk teman-teman jurnalis ya. Dan saya rasa secara umum mungkin sudah dipenuhi, mungkin. Terus untuk Mungkinnya. Mungkin. 2 kali. Untuk teman-teman Mediagram gitu. Ini. Sekali lagi saya secara person mungkin tidak menyalahkan teman-teman Mediagram. Iya. Kita bisa duduk bareng dan kita siap mungkin berkolaborasi dalam bentuk apapun begitu. Tapi tolong dihargai teman-teman yang di lapangan karena mereka memeras keringat, mempertaruhkan dirinya untuk mendapatkan satu informasi tertentu. Kemudian yang ketiga untuk untuk pemerintahan gitu. Sebetulnya begini, beri aturan yang aturan yang memungkinkan perusahaan media dan wartawannya itu memproduksi sesuatu yang berkualitas. Dengan asumsi ini sebagai investasi yang jangka panjang menguntungkan. Jangan pernah melakukan investasi bodong. Maksudnya, misal saya punya uang 20 juta. 20 juta ini apa artinya ketika informasi yang kita belanjakan atau kita meng-hire perusahaan media tapi produknya itu tidak akan ada impact, citranya Jember gitu-gitu aja, kemudian orang tidak tertarik untuk ke Jember, jadi nggak ada dampak positifnya. Itu saya sarankan lebih dipilah lagi dan perusahaan media dituntut sesuatu yang berkualitas dengan anggaran yang proporsional. Maksudnya ya janganlah harganya terlalu rendah gitu kalau menuntut yang berkualitas. Dan kalaupun Anda punya anggaran yang berbasis pajak ini, dana publik ini harus dibelanjakan itu tadi investasi yang berdampak panjang. Saya kasih contoh Banyuwangi bagaimana mengcover kabupatennya sebagai kabupaten wisata. Itu yang paling berjasa media karena wajahnya Banyuwangi ditampilkan di media. Maka belanjanya tolong hati-hati dan tuntut aja, nggak apa-apa perusahaan media kamu harus ini. Kalau nggak usah gitu. Terus jangan pernah takut kepada dampak kritik dari remah-remah itu tidak akan terjadi apa-apa sebetulnya. Tapi wajah positif terus ditampilkan itu mendoktrin masyarakat Jember dan luar Jember untuk cinta sama Jember. Dan terakhir untuk WKJ ya tetap jadi media yang edukatif ya. Amin. Edukatif Dan laku. Berprinsip kepada hal-hal yang sifatnya dibutuhkan oleh publik karena komunitas seperti ini jumlahnya tidak banyak dan Jember itu wajahnya ditentukan oleh media dan anak mudanya. Jadi ruang seperti ini saya pikir keren dan perlu dilanjutkan. Terima kasih. Pakai topik. Istimewa. Tidak banyak dan satu-satunya kayaknya. Yau, ngerokok lagi. Ani ada pertanyaan? Fakta loh, ini tsunami fakta loh, ada sobat, kayak ada Enggak sih. tenan nih. Tadi udah menjawab pertanyaanku sih. Akhirnya Ani memutuskan akan bergabung sama Radar Jember Hore. Langsung gitu. yang lagi butuh wartawan banyak. Mas Ubi, ada Mas. Udah, Mas ya. kita akhiri bacot-bacotnya, mudah-mudahan episode ke depan. Ya. Nanti mudah-mudahan nanti mau diundang lagi kita yang lebih sensitif lagi. Iya betul. Siap. Dan apa namanya tadi kesimpulan dari semuanya sebenarnya kalau misalnya ilmu kita agak kurang sebenarnya, ada teman-teman kayak Mas Andi, kayak Wakazi. Ada teman-teman yang lain itu sebenarnya siap untuk ngasih apa namanya informasi yang berkualitas pun juga dibutuhkan sama adan. Dibutuhkan juga sama sama publik juga segala macam. Dan tadi ada permasalahan intinya itu juga ada yang tadi kan sudah disebutkan juga masalah uang juga untuk masalah pendapatan gini. Itu untuk menjaga stabilitas juga karena sekarang sudah ada perbedaan. Kalau dulu mungkin
jurnalis itu berangkat dari keresahan sendiri, passionnya sendiri, akhirnya melahirkan ekosistem berita yang seperti itu. Nah sekarang kan sudah berbeda nih, kayak tadi sudah masuk ke arahnya ke profesi. Nah gimana caranya jadi profesi itu kita dituntut sebagai kualitas dan juga otomatis. Coba kalian ngomongin ekosistem kenyang kabeh bangsat. Ekosistem yang kenyang predatornya doang. Yaudah, itu aja teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di kajian Kadung Janjian berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Sudah. And cut.